Baik, selamat sore Bapak, Ibu, dan peserta acara kuliah tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Salam. Buddhaya, Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir di acara ini dengan sehat dan bahagia. Tidak lupa, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Selamat datang di acara kuliah tamu pada hari ini. Perkenalkan, saya Graciela Cahayastari sebagai pembawa acara, mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada pembicara kita, Bapak Imam Baru Raharjo, serta para peserta kuliah tamu yang meluangkan waktu untuk hadir pada acara ini. Jadi pada awal acara ini, kita akan memulai dengan foto bersama dahulu. Silakan Bapak, Ibu, dan peserta kuliah tamu untuk menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang telah kami sediakan di kolom chat. Saya akan menunggu Bapak, Ibu, dan peserta untuk menyalakan kameranya. Baik, saya tunggu. Ya, sepertinya sudah ada beberapa yang menyalakan kamera, jadi saya akan menghitung dan pada hitungan ketiga akan di screenshot ya. Baik, ini ada 3 slide. Slide pertama, 1, 2, 3. Selanjutnya, slide kedua, 1, 2, 3. Selanjutnya, slide terakhir, 1, 2, 3. Baiklah. Baik, sudah saya screenshot. Silakan boleh menyalakan atau mematikan kameranya apabila ada kendala koneksi. Baik, sebelum acara ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan kondusif. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Tahun ini Indonesia menjadi ketua konferensi tingkat tinggi G20 yang merupakan forum ekonomi negara-negara maju dengan energi terbarukan menjadi salah satu pokok pembicaraan. Sebagai putra-putri bangsa, hendaknya kita menguasai ilmu pengetahuan tentang energi baru dan terbarukan, termasuk panas bumi, mampu menerapkan serta mengembangkannya untuk kepentingan jangka panjang. Pusat Penelitian Panas Bumi FTUGM menyambut momentum G20 dengan menyelenggarakan seri kuliah tamu. Nah, pertepatan dengan Hari Bumi 22 April, kami mengundang Bapak Imam Baru Raharjo sebagai pembicara dengan tema yang diangkat, Lesson Learned, Aplikasi Geofisika dalam Pengembangan Panas Bumi. Selanjutnya, kepada para peserta, saya akan membacakan tata tertib dalam kuliah tamu kali ini. Yang pertama, peserta diharapkan untuk tidak menyalakan mikrofon saat acara berlangsung kecuali saat tanya jawab. Yang kedua, peserta dianjurkan untuk menyalakan kamera dan memakai virtual background yang telah disediakan. Yang ketiga, pada saat sesi tanya jawab, peserta bertanya melewati chat ataupun raise hand terlebih dahulu. Nah, silahkan peserta untuk mengisi presensi terlebih dahulu, nanti ada di kolom chat ya. Selanjutnya, waktu saya serahkan kepada Bapak Sabtono selaku host untuk memimpin dan memoderasi acara ini. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah suara saya terdengar? Bisa didengar jelas ya? Baik, alhamdulillah sore hari ini kita bisa dipertemukan di forum yang sangat baik ini dalam rangka peringatan kita Hari Bumi, sekaligus juga tadi sudah disampaikan kita menyambut memeriahkan agenda G20 dengan mengadakan kuliah tamu yang cukup menarik untuk kita semuanya.
terutama kita tahu bahwa negara kita mempunyai potensi geotermal yang sangat besar, sehingga kita semua yang bergerak di bidang geologi dan geofisika ini tentunya mempunyai tanggung jawab besar untuk ikut mengembangkan dari energi geotermal yang ada ini. Dan syukur alhamdulillah pada sore ini kita sudah kedatangan Mas Imam Baru. Mas Imam Baru ini alumni geologi 85 ya Mas ya? 4. Di 84. Yeah. Oke, ini sejak selesai dari kuliah sudah bergelut di bidang geotermal di Pertamina. Jadi mungkin sesuai dengan namanya ya, Imam Baru itu, jadi yang dipilih energi yang terbarukan. Energi terbarukan. Mengembangkan geotermal sampai kemudian mengambil S3 di Utah University di Amerika sana. Dan saat ini Mas Imam menjadi dosen di Universitas Pertamina, khususnya di bidang geotermal. Jadi kita nanti akan mendengarkan paparan kuliah tamu dari Mas Imam itu selama sampai jam kurang lebih 1 jam ya, atau kurang sedikit lah, sambil kita menunggu waktu berbuka gitu bagi yang menjalankan puasa. Jadi untuk menyingkat waktu supaya nanti diskusi dan materi yang disampaikan bisa lebih panjang, kami persilakan untuk Mas Imam memulai kuliah ini, monggo. Matur nuwun Mas Sapono. Selamat sore adik-adik, teman-teman semua. Selamat bertemu kembali dengan saya. Biasanya saya diundang ke Jogja, tapi karena ini lagi COVID dan lain-lain, sehingga cara yang aman online dulu. Sebentar, saya mau share screen. Apa sudah kelihatan slide-nya? Sudah Mas, sudah silakan. Ya. Jadi biasanya kalau saya diminta untuk jadi ngisi kuliah tamu itu, yang saya pikirkan jangan-jangan materi saya ini sudah sering dibahas oleh dosen-dosen yang lain, sehingga saya selalu berusaha mencari jangan sampai ada duplikasi, akan tetapi saya utak-atik ternyata duplikasi itu dalam batas tertentu mungkin ada. Jadi presentasi saya ini mungkin saya lebih berharap ada aktif interaksi, pertanyaan-pertanyaan mengenai panas bumi di geotermal, sehingga saya bisa langsung menjelaskan apa yang spesifik dipertanyakan di situ. Sedangkan sebagai judul di sini, ini adalah judul yang sangat umum, aplikasi pemanfaatan geofisika dalam pemanfaatan panas bumi, dan ini sebagian besar isinya mungkin sudah ada di diktat kuliahnya. Tetapi sebagai pengantar di depan, saya akan coba mereview mengenai aspek thermal dalam development geothermal system, reservoir panas bumi. Aspek thermal seperti apa sehingga kita bisa mendapat geothermal system dari berbagai macam tipe. Kemudian dari situ nanti kita coba lihat signature geofisiknya seperti apa, lalu apa yang bisa kita manfaatkan dari metode geofisikanya. Kemudian nanti ada beberapa slide. Sebagian slide ini saya ambil dari publikasi paper yang pernah kami rilis pada saat saya masih bersama dengan Pertamina Geothermal Energy. Kemudian juga ada beberapa dari hasil riset saya. Kemudian nanti kita lebih banyak diskusi apa yang ingin adik-adik pertanyakan.
Dan saya berharap pertanyaannya jangan melulu geofisika, silakan monggo nanya apa saja mengenai industri panas bumi supaya kita siap dalam saat memasuki industri panas bumi itu kita harus bagaimana. Dan karena saat kita masuk ke industri panas bumi ternyata skill geofisika itu tidak sepenuhnya, artinya 100% waktu kita tidak untuk geofisika. Nanti kita ada ngurusin ini, ngurusin itu, ngurusin administrasi, ngurusin keuangan, ngurusin prognosa pemboran, ngurusin risiko pekerjaan dan lain-lain, dan itu cukup memakan waktu. Nanti semakin adik-adik semakin tinggi jenjangnya, nanti adik-adik akan semakin meninggalkan porsi keteknikannya akan semakin kurang. Nanti adik-adik akan lebih banyak ke arah kerjaan yang mulai bersifat multidisiplin ilmu dengan fungsi-fungsi lain, membuat sesuatu kajian-kajian. Kemudian juga nanti pada saat tertentu adik-adik harus, nanti kalau adik-adik sudah duduk di kursi manajemen, di managerial job, bagian besar aspek teknikalnya sudah diserahkan ke anak buah, nanti adik-adik cukup memanage, tapi adik-adik harus tahu kualitas, harus selalu bisa mengecek kualitas pekerjaan anak-anak. Kemudian algoritma kita atau analogi kita selama sekolah itu ternyata masih bermanfaat dalam kita attack problem-problem yang non teknis, problem dengan masyarakat, problem dengan dengan tantangan-tantangan lain di dunia panas bumi. Nah, tapi saya mulai saja. Jadi maaf, ini tadi sudah disebut oleh Mas Sabtono. Jadi passion saya terutama adalah di bidang magnetotelurik MT dan di geophysical inversion. Jadi itu yang menjadi kesibukan saya sehari, ngutak-atik coding. Kemudian basic skill yang saya pakai adalah MATLAB. Kemudian Fortran ini Fortran itu sudah menjadi knowledge in my blood sejak saya masuk UGM sampai lulus. Saya dulu ikut proyek-proyek dengan dosen-dosen juga, dengan Bu Rita segala macam. Saya ikut proyek. Saya buat coding waktu itu masih pakai Fortran, dan sekarang anak-anak muda sudah pindah ke C++ atau Python ya. Tapi kalau adik-adik browse di internet, heritage coding dalam Fortran itu ada sangat banyak sekali, dan pendahulu kita mereka sudah menyediakan software tersebut free ke masyarakatnya. Apalagi kalau di negara-negara lain yang pendanaannya diperoleh dari pajak, Department of Energy, Department of Defense, itu pekerjaannya menjadi public domain, sehingga codingnya juga menjadi public domain. Nanti adik-adik kalau ada waktu coba browsing ke USGS, United States Geological Survey. Di situ ada banyak native code dalam bentuk Fortran. Nah, itu legasi dari peneliti terdahulu yang ditaruh di situ. Itu bisa kita pakai sampai saat ini. Nah, yang bisa kita manfaatkan dari coding yang lama itu, adik-adik bisa bekerja tetap dalam Fortran, atau Fortran ini ditransform atau di-compile menjadi OBJ file, objective file. Kemudian OBJ file ini di-load di MATLAB, di-load di Delphi, atau di-load di program-program lain, di-load di C++, bisa di-load di Python. Jadi Fortran, existing Fortran yang legacy itu bisa di-compile, istilahnya di-compile setengah matang, lalu di-link ke program-program modern kita, dan itu sangat membantu. Nanti kalau ada waktu, saya bisa share bagaimana cara mengubah Fortran menjadi OBJ file sehingga bisa diupload oleh program-program lain. Banyak institusi yang mereka mencoba mengkonvert Fortran ini menjadi C++, menjadi Python, menjadi apa. Nah, ini boleh. Kalau yang pertama tentu saja time consuming ya, banyak waktu kita hilang. Kemudian yang kedua ada risiko error.
error dalam terjemahannya gitu. Jadi itu kalau menurut pandangan saya itu ada risikonya. Tapi kalau Fortran ini existing, kita treat as it is, kita convert ke OBJ lalu kita load ke program yang lain, itu relatif lebih aman. Jadi ya waktu saya banyak, saya bekerja di Pertamina Geothermal Energi, kemudian akhir Januari kemarin saya pensiun, memasuki masa pensiun, tapi saya masih mengurus salah satu cucu perusahaan, saya masih menjabat di situ. Kemudian sejak 2018 saya diundang mengajar di Universitas Pertamina, waktu itu sekaligus dalam usaha mendirikan Universitas Pertamina, semua PhD di Pertamina dikumpulkan, submit CV segala macam, didaftarkan ke Dikti untuk sebagai founding father, dan alhamdulillah Universitas Pertamina bisa berdiri dan sudah meluncurkan alumninya. Saya mengajar geofisika elektromagnetik di DCRST dan terutama kelas elektromagnetiknya. Kemudian saya juga di situ saya juga menyelipkan mengenai materi inversi. Saya punya buku inversi, kalau ada berminat silahkan kirim ke Mas Fatah. Nanti saya kirim 25 eksemplar, nanti Mas Faid ya maaf. Nanti saya kirim 25 eksemplar ke Mas Faid untuk dibagi ke teman-teman yang cepat-cepatan WA ke Mas Faid. Kemudian ini juga buku inversi ini saya rangkum dari mata pelajaran yang tidak ada di universitas. Jadi saya compile di situ mana yang tidak diajarkan, saya compile di situ sehingga ini buku yang kompak dan langsung to the point gitu, bagaimana mengerjakan inversi. Kemudian, nah ini yang tadi saya sampaikan, kita akan belajar dulu sebagai briefnya mengenai heat and fluid. Jadi geothermal, jadi thermal itu panas untuk energi, jadi heat itu kalau kita lihat definisi ini merupakan bentuk dari energi yang bisa ditransfer dari satu sistem ke surrounding, tapi dengan syarat hanya bermodal delta T saja. Jadi kalau saya punya panas dari satu sistem ke sistem lain bisa ditransfer, bisa saya hitung jumlahnya itu sebagai heat. Nah, jumlah panas ini diukur sebagai dengan prosedur standar. Waktu itu pendahulu kita membuat standarisasi dulu kan dengan nama 1 kalori itu heat required untuk menaikkan temperatur dari air 1 gram by 1 degree Celsius dari 4,5 derajat ke 14,5 derajat ke 15,5 derajat. Ini definisi ya, by default. Kemudian Pak James Prescott Joule tahun 1840 dia mencoba mengkaitkan panas ini dengan mechanical energy, dan kita tahu bahwa work equals force dikalikan distance, jadi unitnya Joule sama dengan Newton meter, atau bisa juga dalam SI kita tulis Joule itu 1 kg meter square per second square. Maaf, ini -2 ya. Kemudian dari eksperimennya Pak James Prescott Joule ini, beliau bisa menurunkan angka 1 kalori sama dengan 4,186 Joule. Jadi pakai bandulnya dipakai untuk mengaduk air, lalu dihitung dari jumlah mechanical work-nya ini berapa bisa menaikkan suhu 1 derajat. Dan beliau ketemu angka 41,86. Nah, kemudian kuantiti lain yang perlu kita ketahui adalah specific heat capacity. Jadi ini kemampuan sebuah media untuk menyimpan panas. Dan ini di state sebagai panas yang dibutuhkan untuk mengubah temperatur pada sebuah massa dengan sebesar 1 degree Celsius atau 1 degree Kelvin. Maaf, ini Kelvinnya huruf K. Dan kuantiti C ini sering kita
kita temui dalam rumus Q sama dengan MC delta T. Q-nya dalam kilojoule, ini maaf dalam SI unit, masanya kilogram, C-nya berarti otomatis kilojoule per kilogram Kelvin, sedangkan delta T-nya kita memakai Kelvin, 1 degree Kelvin sama dengan 1 derajat Celcius. Nah, di awal tadi kan saintis sudah declare 1 kalori itu 1 degree untuk 1 gram per centimeter kubik air pada room temperatur. Kemudian Pak James Prescott dia sudah menulis equalnya 1,486 sehingga untuk air itu kapasitas panasnya adalah 1,486 kilojoule per kilogram Kelvin. Jadi ini by definition berdasarkan 1 kalori 1 cm kubik 1 gram, lalu dikonversi oleh Pak James Prescott menjadi sekian Newton meter, hingga kita punya konstanta 1,486. Jadi ini konstanta yang diperoleh dari empirical. Jadi untuk air 1, tapi kalau untuk batu biasanya kita pakai angka 1 kilojoule per kilogram Kelvin. Jadi air lebih bisa banyak menyimpan panas daripada batu. Kemudian ini kalau adik-adik bisa menulis nih, what is the heat release by, jadi kalau kita punya intrusi 1 km kubik intrusi yang atau batuan panas yang dia bertemperatur 240, kemudian kita turunkan ke 140 degree C, berapa joule yang dirilis dengan density batunya katakanlah 2.600 kg per meter kubik. Adik-adik bisa menulis berarti 1 km kubik itu 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 3 meter kubik, berarti 10 pangkat 9 dikalikan density-nya 2,6 kali 10 pangkat 3 dikalikan kapasitas panas dari air 1 kilojoule per kilogram Kelvin, sehingga adik-adik secara gampang bisa langsung mendapat angkanya 2,6 kali 10 pangkat, sudah ada yang mau coba? Angkanya 10 pangkatnya lumayan gede, jadi 10 pangkatnya jadi tadi 9 ditambah 1000 berarti 12 ditambah 100 berarti 14, 2,6 kali 10 pangkat 14 joule. Nah, ada yang coba ngotak-atik. Nah, sekarang kalau panas tersebut di deliver tidak secara instantaneous, tapi di deliver dalam waktu tertentu, katakanlah di sini 10 tahun, maka kita dapat quantity yang disebut sebagai thermal power, di mana unitnya adalah watt. Jadi joule dibagi second, itu adalah watt. Jadi dari angka tadi sekian kali 10 pangkat sekian tadi, jadi bisa dibagi menjadi berapa second, 10 tahun ini berapa second, kemudian adik-adik ketemu berapa watt. Bisa juga kalau nolnya terlalu banyak, disederhanakan menjadi kilowatt, bagi 1000 atau dibagi menjadi megawatt, atau disajikan dalam megawatt dibagi 1000. Nah, kemudian quantity lain yang harus kita ketahui adalah latent heat. Jadi ini panas atau yang diperlukan untuk pada saat sebuah media mengalami perubahan fase. Perubahan fase itu bisa dari solid ke liquid atau sebaliknya dari liquid ke solid, dengan ketentuan bahwa perubahan fase tersebut terjadi pada konstan temperatur dan konstan pressure. Ya. Ini kita jumpai di proses solidifikasi, vaporisasi, sublimasi atau deposisi. Maaf nih, deposisi ini ada banyak terminologi mengenai deposisi, tapi yang saya kasih bintang di sini ada deposisi yang terkait dengan proses perubahan fase. Jadi heat yang dirilis atau yang diabsorb sama dengan latent heat dikalikan massa, jadi gampang kilojoule unitnya, kemudian latent heat unitnya kilojoule per kilogram, massa unitnya kilogram. Nah ini kalau adik-adik nanti ketemu melting lava atau
solidifikasi lava itu kita memakai rumus Q sama dengan L kalikan M. Nah, kalau ada multi komponen di situ, misal ada kuarsa, ada olivin, misal di batuan andesit itu ada adesin, ada plagioklas, ada mereka solidifikasi, maka dari tinggal menghitung jumlah panasnya adalah sigma dari semua komponen di situ, laten heat dari andesinya berapa, laten heat dari amphibole-nya berapa, kemudian tinggal dijumlah. Nah, ini contoh simple question nih. Jika kalau kita punya basaltic magma yang masih bentuk liquid, kemudian dia mengeras atau kristalisasi menjadi solid basaltic rock katakanlah pada suhu 100 derajat Celcius, panas yang dirilis bisa dihitung dengan U sama dengan L dikalikan M. Kita tahu laten heat dari mus batuan itu sekitar 400 kJ per kilogram. Jadi adik-adik tinggal menghitung volumenya tadi 10 pangkat 9 meter kubik dikalikan density-nya 3000 kg per meter kubik. Dan dikalikan laten heat-nya sekian 400 kg. Adik-adik bisa langsung dapat angkanya. Nah, dari sini adik-adik bisa menebak atau mengestimate panas yang diperlukan untuk memanaskan lava atau mendinginkan cooling Pluton itu berapa yang bisa kita gain dari volumetriknya, itu adik-adik sudah bisa menebak angka kasarnya. Kemudian quantity yang lain adalah thermal conductivity. Jadi ini dipakai dalam rumus Fourier. Jadi ini sebenarnya berdasarkan kepada pertama kali dulu dijumpai dalam empirical observation bahwa kalau kita menginduksi panas dalam sebuah media dalam waktu tertentu dan pada area S tertentu, ini proporsional terhadap kenaikan temperatur dan inversely proporsional terhadap dimensi dari objeknya. Kemudian proportionality ini ternyata digovern oleh properti yang kita sebut sebagai thermal conductivity, sehingga Fourier menuliskan rumus heat conduction Q sama dengan minus K grad T. Jadi Q ini vektor ya, dia panas yang mempunyai arah. Kemudian K ini thermal conductivity, itu merupakan properti dari medianya. Kemudian gradient T ini selisih temperatur kalau dalam Cartesian kita punya dx dy do per do x, do per do y, do per do c, tapi kalau hanya satu dimensi kita bisa bilang do per do c saja. Thermal quantity dari Q ini biasanya dalam bentuk watt per meter square, tapi ada juga yang pakai non standar BTU per. Tetapi kita di kalangan university kita pakai SI unit, jadi unitnya adalah watt per meter square. Jadi ini contoh kalau kita punya gradient geothermal yang kita sebut sebagai normal, katakanlah angka yang sering kita pakai adalah 3 derajat per 100 meter atau 30 degree Celcius per kilometer. Kita bisa menghitung panas yang dirilis pada permukaan bumi. Jadi misal ini thermal conductivity dari medianya adalah 3 watt per meter Kelvin. Maaf, ini 3 watt per meter Kelvin. Maka kita bisa plug rumus Fourier tadi, Q sama dengan minus K di T per dz, jadi 3 kali 3 per 100 meter, kita dapat berapa detik? Sekitar sekian. Lalu karena ini unitnya lumayan kecil, ini biasanya kita menyajikannya dalam miliwatt. Jadi mungkin pernah lihat
global heat map. Angkanya unitnya dalam miliwatt. Jadi ini adalah peta dari global heat flow map yang dirilis oleh panas yang dirilis dari interior Earth ke permukaan bumi. Jadi unitnya miliwatt per meter square, bisa juga watt per meter square, tapi nanti ada 0,-nya sekian, sehingga lebih convenient kita pakai miliwatt per meter persegi. Angkanya bervariasi dari 400 sampai di atas 150. Angka tertinggi di sini sebetulnya 400 atau 500 miliwatt per meter square. Nah, yang bisa kita lihat di sini adalah angka yang tinggi ada di mid oceanic ridge dan di subduction zone, ya. Jadi ini yang menjadi interest kita. Nah, tapi sebelum kita ke sana, sudah banyak scholar yang menjumlahkan angka ini, dan saat ini diperoleh kesepakatan bahwa panas yang dirilis secara konduksi dari interior bumi ke permukaan itu angkanya adalah 47 terawatt. Ini angka yang lumayan besar, ya, sangat fantastis besar, karena ukurannya besar. Tapi kalau dilihat dari unit per meter perseginya, ternyata memang angkanya kecil. Jadi di beberapa negara di Eropa, mereka sudah mulai memanfaatkan conductive heat flow ini untuk sebagai source of energy, ya. Jadi mereka ngebor sampai kedalaman tertentu, dapat panas, kemudian memompa air ke bawah, kemudian disedot lagi ke atas. Tapi seperti adik-adik lihat, kalau di kontingen yang dingin, kita sebut cold kontingen, seperti di Sentral Asia, di Sentral Afrika, ini konduksi panasnya dari interior tidak begitu tinggi. Di West Coast Amerika lumayan tinggi karena dia dekat dengan tektonik, dengan subduction zone, ya. Indonesia juga lumayan tinggi karena ya kita memang berada di active margin. Nah, kemudian selain dari thermal heat flow tadi, sebetulnya di dalam upper earth crust juga ada mekanisme panas lain yang diproduksi dari radioaktif elemen decay. Jadi uranium yang dia aging menjadi timah Pp, menjadi Pp. Materi tersebut juga merilis panas, dan ini di dalam katalog geofisika kita sebut sebagai heat production, dan unitnya adalah watt per meter kubik. Jadi kemudian banyak scholar yang sudah melakukan pengukuran kepada batuan-batuan yang mengandung komponen radioaktif. Jadi kalau granit, ya, angkanya sekitar 3 mikrowatt per meter kubik, ya. Kecil tapi ya. Kemudian kalau basalt 0,3 watt per meter kubik, kalau gabbro 0,03. Kalau andesit, riolit, segala macam, mereka tidak punya komponen radioaktif, sehingga angka tersebut jarang kita lihat di textbook. Nah, kalau adik-adik lihat ada warm spring, mata air hangat di sekitaran intrusi granit atau batolit granit yang sudah terekspos ke permukaan, lalu adik-adik melihat ini, lalu adik-adik langsung buat report, oh ini potensi panas bumi dan lain-lain. Tapi harus hati-hati, belum tentu air panas yang ada di lingkungan granitik intrusi itu merupakan sumber yang cukup besar, karena kuantitinya memang kecil. Unit kuantitinya kecil, sedangkan dia bisa menjadi hangat, bisa menjadi manifestasi karena tubuh batolitnya lumayan besar. Tapi itu tidak bisa dipakai untuk mengenerate misal electrical power seperti konvensional geothermal yang ada di Indonesia. Jadi
Tapi warm stringnya sendiri bisa kita pakai untuk direct use seperti pemandian, seperti spa atau apa. Jadi, nah kemudian ini heat transfer equation. Jadi kita tadi tahu ada heat. Ini rumusnya integral surface dari heat flow ke dalam sebuah sistem ditambah integral volume dari heat source-nya, dia akan memberikan kenaikan temperatur dari sistem di dalam volume tersebut. Jadi ini double integral ini terhadap ds ini adalah semua heat flux yang masuk ke dalam sistem, net heat flux ya, ada yang masuk ada yang keluar, perpendikular terhadap interface dari sistem. Jadi yang di sini saya sebut sebagai heat delivered into the system. Di integral seluruh kulit sistemnya, kemudian notasi matematiknya seperti ini. Kemudian di dalamnya kalau ada heat source di dalamnya, misal ada radioaktif, itu bisa dihitungkan di sini. Jadi kalau kita menambahkan panas ke sebuah sistem, otomatis panas dalam sistem akan naik. Di sini ditunjukkan dengan dou per dou T dari T ya. Kalau erosi ini kita anggap konstan, ini bisa kita pindah ke depan. Kemudian integral volume ini hanya untuk membantu menyebutkan bahwa kita harus menghitung semua sel di dalam sistem. Jadi ini kalau keluar di ujian adik-adik cukup ingatnya cukup gambar ini. Kalau aku menambahkan panas ke sebuah sistem, pasti sistemnya jadi tambah panas. Jadi integral flux akan resulting ke d per dou T per dou T. Jadi dou T besar over dou T kecil. Kita panasi sesuatu, maka temperaturnya akan naik. Nah, rumus ini rumus generik ya. Ini bisa dipakai adik-adik untuk rumus-rumus yang lain. Misal, fluxnya diganti dengan flow rate. Kalau adik-adik memasukkan flow rate dalam jumlah tertentu, katakanlah air meter kubik per meter persegi dalam sebuah sistem, adik-adik akan menambahkan dou per dou T-nya, berarti di sini adalah dou H per dou T, jadi muka airnya akan naik. Kalau saya memompa air dalam flux tertentu dalam sistem, maka otomatis tinggi airnya akan naik. Itu sama, kalau ini mau diganti dengan gas dan lain-lain. Nah itu nanti menjadi dasar dari pemodelan reservoir. Jadi rumusnya juga sama ini, cuman nanti akan melibatkan banyak multi komponen sehingga double integral surface dan triple integral volumenya akan menjadi lebih banyak. Ini terkait dengan panas, ini terkait dengan volume air, ini terkait dengan gas yang masuk, ini terkait dengan sumber air yang di dalam. Kalau sumber air di dalam sistem itu contohnya seperti apa? Misal ada reaksi kimia mineral A reaksi dengan kimia B dengan mineral B menghasilkan kimia C dan merilis air. Itu merupakan source dari air. Jadi integral source itu bisa apa saja, bisa panas, bisa materi. Sehingga otomatis kalau di sini ada, misal kita tidak mendeliver air ke dalam sistem, kita hanya meletakkan dua mineral yang bereaksi menghasilkan air, maka tinggi kolom air dalam sistem juga akan naik dH per dt. Jadi tidak ada magic di dalam persamaan ini. Nah, tadi kita sudah sedikit menyinggung mengenai heat and fluids di brief theoreticalnya. Kemudian kita juga tahu bahwa di upper plate, di upper lithosphere ini ada mekanisme heat transfer. Dan saat ini untuk Indonesia kita hanya tertarik di subduction zone saja, kita interested di ini, di mana kita memiliki vulkanisme karena partial melt di kedalaman dia mengindus magma untuk naik ke atas. Jadi subducting plate ini dia membawa komponen air. H2O ini semakin ke dalam dia tetap terbawa, sehingga
sedikit fraksi dari air ini sangat membantu dalam partial melt di zona subduksi ini. Kemudian menghasilkan magma yang tipe andesitik yang kita pakai. Nah, adik-adik kalau ada waktu silakan browsing, ini ada paper yang sangat bagus untuk dibaca ini mengenai island arc volcanism yang ditulis oleh Bruce Demars. Papernya lumayan lama 1979, tapi ini salah satu paper yang important paper dalam vulkanologi. Beliau juga menjelaskan bagaimana mekanisme subduction ini memancing andesitic magma untuk naik ke atas dan juga dilengkapi dengan laboratorium eksperimennya. Oke, balik ke Indonesia. Ini adalah Merapi erupsi di tahun 2010 atau. Nah, ini saya ambil foto ini dari internet. Jadi ini ada dua anak kecil, dia melihat erupsi vulkanik. Lalu saya tambahkan quotation, yang satu pengen jadi vulkanologis, yang satu pengen jadi geofisicist. Tapi kita melihat energi yang dirilis dari Merapi ini, dari letusan ini lumayan besar. Adik-adik bisa menghitung volumetriknya berapa materi yang dirilis ke atas. Lalu adik-adik punya rumus-rumus. Tadi ada latent heat-nya berapa, kemudian sehingga adik bisa mengestimasi ini kira-kira berapa 10 pangkat 14 Joule atau 10 pangkat berapa. Adik bisa menghitung ini, atau mungkin sampai hampir 10 pangkat 15 Joule. Tapi ini bukan energi yang kita cari, ini bukan sumber energi yang kita, karena ini masih agresif, fluidanya masih korosif, dan kita memerlukan bantuan air untuk memasak atau untuk mematangkan vulkanisme ini menjadi geothermal system yang aman, yang benign, yang netral, sehingga aman untuk kita produksi. Sehingga kita harus menanti dalam waktu tertentu sampai vulkanismenya geser ke selatan, kemudian ini sudah menjadi cooling intrusion atau sisa dapur magmanya menjadi sumber panas dari reservoirnya. Nah, jadi heat source yang baru itu tidak favorable karena dia masih sangat panas dan kandungan fluidanya masih agresif. Sehingga kita harus menetralkan komponen ini dengan bantuan natural recharge. Dia akan menetralisasi agresif komponen, kemudian akan membentuk reservoir panas bumi di atasnya. Ini yang melalui proses water rock interaction. Jadi kita punya window tertentu, jadi antara intrusi atau vulkanismenya sudah stop, kemudian mulai dicuci oleh geothermal, oleh groundwater ya, groundwater. Tapi jangan terlalu lama dinetralkan ya, karena kalau terlalu lama sistem ini menjadi dingin, panasnya sudah terekspos ke atmosfer, sisa panasnya hanya tinggal sedikit, reservoirnya menjadi semakin turun. Jadi kalau di panas bumi itu renewable, artinya dalam skala human mungkin dia renewable, tapi dalam skala geologi sebuah sistem itu bisa mati dan bisa pindah ke tempat lain. Jadi kita tahu bahwa relik geothermal system itu kita jumpai, fosil geothermal system itu ada. Jadi kita harus pada right time untuk dapat sistem panas bumi ini. Nah, efek dari water rock interaction ini dia akan mengubah properti dari batuannya. Untuk density biasanya di bagian atas ini kita mempunyai reservoir dan mempunyai clay cap, terutama di daerah clay cap density-nya akan tereduksi karena mineral-mineral awal dirubah menjadi mineral-mineral zeolit dengan kandungan air yang lumayan tinggi. Kemudian untuk resistivity ini kalau kita punya background aslinya lava atau batuan vulkanik resistif, kemudian pada saat dicuci mulai dinetralisasi, didinginkan menjadi temperatur yang favorable untuk geothermal reservoir, dia akan mengikat air sehingga di bagian clay cap dia akan konduktif, kemudian di bagian reservoirnya dia akan slightly resistif. Jadi kalau batuan fresh vulkanik dia biasanya kita dapat bacaan raw-nya
ratusan ohmmeter ya. Kemudian dari magnetic properties, kalau kita punya background lava, dia punya mineral magnetik yang terorientasi pada saat pembekuan lavanya tersebut, hingga dia punya strong magnetic properties. Nah, pada saat magnetitnya tercuci menjadi mineral lain, maka magnetic propertiesnya menjadi hilang, sehingga di zona clay cap ini biasanya kita jumpai zona demagnetisasi. Nah, parameter-parameter ini yang kita pakai sebagai dasar untuk eksplorasi geothermal. Tapi maaf, sebelum itu kita balik dulu bahwa tadi kita kan perlu transfer, ada heat transfer di upper crust ya, dan juga di dalam reservoir itu ada heat transfer. Jadi selain konduksi kita juga perlu sirkulasi dari groundwater. Nah, ini kita memakai terminologi konveksi. Jadi kalau konduksi tadi melalui solid media kita sudah paham Q minus K, Q sama dengan minus K gradientis. Tapi kalau dari konveksi dari fluid, terutama karena kita deal dengan hydrothermal system, maka kita hanya refer ke air saja. Jadi QC ini maaf nih Q sub C ini konduksi, kalau D ini konduksi, ini konveksi, sama dengan M dot dikali C delta T. Jadi kalau temperaturnya tidak terlalu tinggi, variasi delta T-nya, kita bisa pakai rumus ini, karena dengan asumsi kapasitas panas ini konstan dalam kisaran waktu tertentu, kisaran temperatur tertentu. Tapi kalau variasi temperaturnya lumayan tinggi, angka C ini lumayan besar variasinya. Sehingga kita harus, apalagi kalau ada melibatkan perubahan fase ya, kita lebih pas kalau kita memakai rumus QC sama dengan M dot dikalikan delta H. Delta H ini entalpi. Entalpi ini merupakan quantity yang dibentuk oleh spesifik internal energi ditambah perkalian dari pressure dengan spesifik volume. Ini definisinya tidak usah kita ingat-ingat terlalu dalam ya, apa itu internal energi, apa itu spesifik volume dan lain-lain. Tapi kita memandang, kita bisa mentreat entalpi ini seperti kandungan panas per kilo per unit mass. Jadi ini entalpi diagram dari air. Jadi pada sumbu X ini entalpi angkanya dari 0 sampai, kalau di air ini 2700-an. Kemudian di sumbu Y-nya adalah temperatur. Jadi yang garis biru ini adalah entalpi dari air fase liquid. Kemudian yang merah ini adalah entalpi dari air fase vapor. Maaf, air ini saya refer ke H2O ya. Sedangkan H2O liquid itu bentuknya cairan, H2O steam itu bentuknya vapor. Tapi maaf, istilah water atau air itu istilah umum untuk H2O, tapi untuk yang biru ini adalah refer untuk H2O dalam bentuk liquid. Jadi kalau kita membuka keran di rumah kita di Jogja gitu, kita buka keran, kita ambil gelas, ambil air 1 caret gitu, maka entalpi dari air tersebut adalah sekitar berapa nih, 100 kJ per kilogram pada suhu katakanlah 27 derajat. Nah, air ini kalau kita taruh di kompor lalu kita panaskan sampai dia mendidih, maka entalpi dari air tersebut akan naik sampai dia heat di angka 100 sebagai titik didihnya. Kemudian entalpinya dia akan stay di 100. Lalu kita matikan kompornya ya, karena airnya sudah mendidih. Tapi kalau kompornya tetap kita panasi terus, maka airnya akan lama-lama menguap, akan habis lama-lama. Nah, pada saat menguap tersebut kita mengenerate steam. Nah, steam tersebut mengandung panas yang besarnya, mengandung entalpi yang besarnya 2.600 kJ per kilogram. Nah, di sini ini ada area 2 fase field. Ini adalah kondisi di mana H2O liquid dan H2O vapor
koeksis ya, ada bersama-sama. Jadi kalau kita berada di sini mungkin steamnya adalah 10%, di tengah sini steamnya 50%, sampai di sini steamnya 100%. Jadi kalau ketelnya kita tutup imperfect, kita tutup dengan perfect seal, tidak ada massa yang bisa keluar dari ketelnya, maka saat kita panaskan terus sampai semua menjadi steam, maka di dalam ketel tersebut entalpinya adalah 2600. Nah, entalpi ini rumusnya sebetulnya gampang juga sih. Entalpi dari vapor sama dengan entalpi dari liquid ditambah L. L ini adalah latent heat dari vaporisasi. Jadi kalau adik-adik mengambil angka di, misal saya mengambil steam di 250, aku turunkan menjadi liquid 220 derajat, jadi cukup melihat delta H dari 250 ke 200 ini berapa. Jadi tanpa memikirkan latent heat-nya, karena latent heat-nya sudah ada di dalam quantity ini. Nah, mengapa kita sangat tergantung kepada air? Jadi ini adalah struktur permeability dari upper crust. Jadi ini dari berbagai macam scholar dari berbagai macam peneliti. Jadi permeability dari litosfer itu ternyata exponentially decay. Jadi kalau kita sebut permeable itu biasanya dari 10⁻⁴ ke kanan ini. Kemudian setelah si permeable itu di antara ini, kemudian kalau kita sudah sampai ke domain 10⁻⁻17 sampai 10⁻⁻19 meter persegi, itu sudah batuan yang tight, yang kedap, sulit ditembus air. Nah, dari sini kita tahu bahwa, dan ini skalanya log ya, jadi kalau kita lihat dengan kondisi geologi yang sama, kalau kita lihat rumus ini QM, maaf ini banyak Q, maaf M ini aku sebut mass. Kita bisa mengalirkan massa, itu merupakan, ini rumus Darcy ya. K ini permeability dari media, dibagi dynamic viscosity dari media dikalikan delta P, delta P dari gradien P. Maaf, ini hanya harusnya subscript. Jadi skalanya log. Jadi kalau kita pindah 1, di sini sudah turun 1/10-nya. Jadi kalau skalanya pindah 2 order, besaran flow ini sudah turun menjadi 1/100-nya. Nah, di sini kita lihat bahwa kebanyakan global water itu yang masuk ke subsurface itu mereka hanya bersirkulasi hanya beberapa kilometer di atas, ya, hanya beberapa kilometer di bawah permukaan. Sisanya sangat sedikit yang bisa menembus sampai dalam sekali. Nah, geothermal sangat dibantu dengan fenomena ini. Dengan groundwater kita bisa memperoleh geothermal system yang netral karena sudah dicuci, sudah dinetralkan, sudah didinginkan. Nah, kalau kita tahu kalau suhunya 300-400 derajat itu juga masih terlalu panas, agresif, metalurgi kita belum ada. Casing yang kita pakai itu adalah berbasis industri minyak, K55 dan lain-lain. Itu mereka didesain awalnya untuk sumur-sumur minyak yang temperaturnya mungkin maksimum berapa, 140-150 derajat Celcius, tapi belum ada casing yang khusus didesain untuk temperatur 240-260, sehingga 240 yang kita cari itu geothermal resource yang bervariasi temperaturnya antara maksimum 300, kemudian minimumnya kalau bisa 240 derajat. Kalau di bawah 240 kita sudah susah untuk memproduksi ya. Entalpinya terlalu kecil, tidak bisa flowing. Tapi kalau di atas 300 kita juga kerepotan, umur casingnya bisa menjadi lebih pendek karena agresif fluid, total dissolved content di fluidanya masih tinggi dan pH-nya umumnya masih
masih rendah karena masih terkait dengan cooling intrusi. Nah, di sini saya pernah membuat pemodelan reservoir panas bumi dengan berbasis heat and fluids. Kemudian saya membuat reservoir box di sini warna hijau, kemudian saya tutup dengan caprock. Kemudian saya punya recharge bell, kotak di luar, sabuk di luar sebagai provider untuk groundwater recharge-nya. Kemudian di bawah kotak ini saya induksi dengan panas dengan quantity bervariasi, tapi overall angkanya 8 MW per kilometer persegi. Kemudian dia decay setelah fase tertentu. Kemudian dia habis pada saat 15.000 tahun. Kemudian saya mengubah-ubah harga dari permeability caprock dan harga dari permeability dari recharge belt-nya. Jadi berbasis kurva ini saya pakai untuk memainkan atau supplier airnya itu berapa, kemudian yang menahan di atas itu berapa. Kemudian saya memetakan produk airnya setelah 10.000 tahun, 11.000 tahun, ada apa di dalam di sini. Nah, di sini saya memperoleh hasil bahwa kalau ini gampang, ini gampang diingat. Jadi kalau hose rock-nya saya buka, permeabilitasnya saya buka, caprock-nya juga saya buka lumayan besar, maka at any moment kita akan berakhir di sistem liquid dengan temperatur yang menengah. Kemudian kalau caprock-nya mulai saya cepit sedikit, kemudian hose rock-nya juga sudah mulai saya kurangi supply-nya. Dalam kisaran tertentu saya dapat hot hydrostatic geothermal liquid system. Jadi untuk dapat panas, ternyata keran recharge-nya juga harus saya tutup sedikit, caprock-nya juga harus saya tutup sedikit, sehingga panasnya bisa tertutup, bisa bertahan di dalam. Kemudian pada saat tertentu, pada saat caprock-nya mulai saya tutup lebih ketat, kemudian hose rock-nya juga saya matikan, sama sekali saya matikan atau hampir tidak ada, maka kita bisa dapat vapor dominated system di mana ada jaminan karena recharge-nya saya tutup, tapi ada sedikit yang rilis di luar. Saya bisa dapat jaminan vaporisasi di dalam reservoir sehingga kita bisa dapat vapor system. Kemudian kalau saya tutup sama sekali tidak ada yang keluar, maka saya bisa dapat hot over pressure liquid dominated system. Tapi ini tidak ada di dunia nyata. Tapi kita tahu banyak. Artinya begini. Kita tahu sering ada lihat hydrothermal eruption dalam skala yang besar ya. Itu mungkin salah satunya adalah overpressure system yang dia pada saat tertentu caprock-nya sudah nggak kuat nahan, dia lepas membentuk hydrothermal eruption, kemudian dia collapse lagi. Jadi, nah sekarang kita sudah tahu ternyata dengan kita bisa dapat berbagai macam geothermal system ini hanya dengan kita sudah tahu resepnya. Hose rock-nya harus aku buka berapa sebagai supplier untuk recharge-nya, kemudian juga caprock-nya harus saya tutup seberapa besar sehingga saya bisa menahan panasnya tetap ada, atau ternyata panasnya sudah expose keluar dalam kita dapat hydrostatic liquid system, atau kita bisa memperoleh vapor dominated system. Nah, keberadaan air di dalam reservoir tersebut dalam waktu yang lama dia berinteraksi dengan batuan asal ya. Jadi di sini ini salah satu contoh water rock interaction. Jadi kalau aku punya hot fluid dengan komposisi alfa, dia direndam dalam batuan A dalam waktu yang lama. Misal andesit mineral ya, dia stabil dalam katakanlah 1000 Celsius. Komposisi plagiograft, piroxene, non-blend dan lain-lain. Kemudian kita rendam dalam waktu yang lumayan lama, maka kita akan mempunyai hydrothermal fluid beta
dengan komposisi yang berbeda dengan alfa. Dan kita juga punya batuan B yang berbeda, dan batuan B itu didominasi oleh hidrotermal mineral. Nanti saya tunjukkan beberapa tipe hidrotermal mineral. Nah, efek dari proses ini dia mengubah porosity, mengubah magnetic property, mengubah density, mengubah seismic velocity, dan yang terutama jadi andalan kita untuk geothermal prospecting adalah resistivity. Nah, ini adalah contoh temperatur dependent dari aluminosilikat mineral ya. Jadi di sini sebelah kiri aku sebut low temperatur, ini mungkin sekitar 100 derajat. Kemudian ini high temperatur, saya sebut sekitar 300 derajat. Jadi ini adik-adik mau lihat ini bervariasi dari 100 menjadi 300. Kemudian ini ada series dari nama-nama mineral, smectite, morganite, lomontate. Nama itu sebetulnya memudahkan kita untuk mengenali, tapi sebetulnya mereka mempunyai signature kimia yang sama, jadi mereka mempunyai aluminosilikat, kemudian mempunyai AACA, mempunyai golongan, kalau di Mendeleev tabel itu golongan 1 atau golongan 2, logam CaAl, NaK. Kemudian dia mempunyai komponen air. Jadi air yang kita rendam di reservoir tadi akan berinteraksi, kemudian dia akan membentuk mineral baru. Nah, kalau adik-adik lihat ini dari yang panas sampai yang dingin ini jumlah H2O-nya juga berbeda. Jadi kalau di daerah yang tinggi, kita punya mineral kunci kalsium, garnet, dan wollastonite, dia sama sekali tidak mempunyai rangkaian air di dalamnya. Jadi garnet itu rumputnya Ca3Al2Si3O. Kemudian turun, kita mulai ketemu epidot. Ini epidot ini juga mineral penciri panas, tapi dia punya kandungan OH. Ya. Kemudian ada prehnite juga menikah dengan OH, OH-nya lumayan mulai banyak, ini 1, ini 2. Kemudian kita mulai ketemu iolite, wairakit. Tadinya dia mengikat OH, sekarang di sini dia sudah bisa mengikat H2O. Jadi wairakit, lomontate, morganite. Kemudian yang sering kita jumpai smectite. Smectite ini adalah expanding clay, jadi H2O-nya clay ini sangat bervariasi. Jadi kalau kering dia kecil, tapi kalau kita rendam air dia akan swell. Nah, swellnya itu diikat dalam bentuk N2O. Jadi memang ciri smectite ini dia expand itu memberikan keuntungan dalam industri geothermal. Ciri yang expand ini dia memprovide perfect seal untuk clay cap-nya. Jadi kalau clay cap-nya bukan smectite, dia tidak punya properti untuk expand, mungkin geothermal system yang variasi tinggi mungkin susah didapat. Yang temperatur tinggi susah didapat karena panasnya akan terekspos ke atas ya. Panas baik secara konduksi maupun secara konveksi. Jadi ini smectite clay ini berfungsi menyimpan panasnya tetap di dalam reservoir. Nah, ini kalau kita putar ke kanan, ini contoh vulkanologic geothermal system yang ada kita jumpai di Indonesia. Jadi kalau ada vulkanik yang fasenya sudah istirahat, fase B atau mungkin lebih tua lagi dari fase B, kadang kita masih punya sisa panas di casing rock. Ini contoh di Kota Mubagu atau di Sibaya. Kalau kita ngebor di dekat vulkanik neck-nya, kita dapat temperatur mendekati 30 derajat. Tapi kalau kita ngebor di luar, kita mungkin dapat panasnya juga nggak nyampe 200. Jadi somewhere between kita harus dapat menentukan sweet spot yang temperaturnya antara 300 sampai 240-an dan berisi neutral chloride water. Dan ini di kuliah adik-adik sudah banyak sering lihat komponen panas bumi, ada komponennya apa saja, lalu ekspresi di permukaannya. Tapi bagi kita geothermal eksplorasionis,
Yang menjadi kunci adalah chloride spring dan fumarole. Ini dua fitur yang harus kita cari. Karena apa? Chloride spring ini dia membawa bocoran, dia merupakan bocoran langsung dari reservoir. Dia membawa informasi dari deep reservoir, chloride spring. Dan juga fumarole ini membawa informasi reservoir dalam bentuk uap. Jadi kalau ada sistem panas bumi yang tidak punya chloride spring dan juga tidak ada fumarole, itu sebetulnya kita sedih, itu kita apa yang bisa kita tarik di sini. Atau blind geothermal system, karena spekulasi untuk determinasi panasnya dari geotermometer lumayan akan sangat tricky. Nah, ini tes dari geofisicist, jadi tugas utama kita tentu saja untuk geothermal prospecting ya, dari berbagai macam faktor. Terutama yang resistivity ini adalah untuk to map the clay cap dan juga underneath reservoirnya. Ini biasanya kita pakai metode magnetometrik, tapi ini ada satu kehati-hatian. Kita harus aware terhadap relic signature. Kemudian gravity, ini density, terutama untuk density structure, untuk struktur-struktur besar, untuk determinasi heat source kalau ada di bawah. Tapi kita harus beware untuk ambiguity dari metode gravity. Gravity sendiri tidak bisa dipakai untuk menghitung luasan prospek ya, tapi dia bisa membantu untuk interpretasi whole geothermal sistemnya. Micro earthquake ini baik di fase eksplorasi maupun di fase eksploitasi ini bermanfaat untuk kita memperoleh pendekatan mengenai patahan-patahan yang masih aktif ya, karena kita memerlukan bantuan faulting system sebagai jalur permeable untuk kita ngetap geothermal fluidnya. Kemudian ada microgravity, ini kita pakai untuk memonitor perubahan massa di reservoir. Kemudian kita juga mengumpulkan logging, sonic logging. Kemudian ini kita pakai untuk model constraint. Sonic logging ataupun resistivity logging ini kita pakai untuk model constraint. Kita bisa juga density logging, tapi saat ini kita masih hati-hati melakukan density logging, jadi belum begitu pede. Kemudian bersama dengan teman-teman reservoir, kita juga melakukan heat and fluid assessment untuk volumetric history dan untuk reservoir modeling. Volumetric history ini dipakai untuk menghitung seberapa panas reservoir ini dengan berbasis humus-humus tadi. Saya punya reservoir katakanlah 250, 10% berisi air. Ini secara instan saya turunkan ke 140 derajat, berapa panas yang bisa diekstrak. Kemudian dikalikan konversi faktor, dikalikan recovery faktor, kita dapat megawatt. Dan itu angka yang dipakai untuk rencana pengembangan. Kemudian ini di dalam exploration stage-nya, kita selalu berbasis geologi dulu, geologi dan chemistry-nya seperti apa. Kalau cukup menjanjikan, geofisik baru masuk. Karena geologi geometri ini lumayan relatif murah biayanya, tapi kalau sudah mulai deploy geofisik, angkanya langsung naik. Jadi kalau kita sudah masuk geofisik, angka survei sudah masuk ke skala M miliar. Tapi kalau geologi geochemistry hanya kisarannya ratusan juta. Kemudian kita melakukan exploration well berdasarkan model tadi. Kalau sukses, kita go ke project. Kalau tidak sukses, ini harus dibalikin cepat-cepat. Jadi panel evaluasinya seberapa panas, seberapa besar, permeable atau tidak, netral atau asidik. Nah, ini yang harus kita aware adalah bahwa eksplorasi itu harus tuntas ya. Jangan sampai eksplorasi ini tanggung, lalu minta uang lagi untuk ngebor lagi sampai berdarah-darah, tidak ada ketemu-ketemu, baru give up, baru menyerah. Oke, kita give up setelah ngebor 7 sumur. Uang yang dihabiskan menjadi lebih banyak. Apalagi kalau nekat, eksplorasinya masih ada banyak pertanyaan, lalu nekat ke fase project development ya. Oke, ini ketemu 55 megawatt, tapi masih ada beberapa pertanyaan, nanti kita cari pada saat pemburuan pengembangan. Lalu tadinya angka yang dikunci katakanlah hanya beberapa puluh juta US dollar, setelah dibuka ke fase project menjadi sekian ratus juta dolar. Nah, ini ternyata ngebor pengembangannya gagal, lalu projectnya hanya bisa pasang 20 megawatt atau berapa.
Nah itu kesalahan fatal eksplorasi, dia tidak tuntas eksplorasinya. Jadi kalaupun gagal, cepat-cepat dari depan langsung ngomong, kita gagal, duitnya di stop sekian, kita balikkan ke pemerintah, kita nyari tempat lain. Karena menyatakan ini gagal itu bukan suatu, itu merupakan langkah yang berani untuk menyelamatkan uang ratusan juta dolar pada saat kita berfase development. Jadi jangan malu kalau bilang kita gagal menemukan, kita stop, kita pindah tempat lain, daripada kita menutup malu pura-pura sukses, lanjut ke pengembangan, ternyata malah ngebor sana, ngebor sini, gagal. Nah, nanti diaudit. Nah, tapi di perusahaan-perusahaan besar ada standar, ada buku-buku pinternya, buku kebijakannya ada, dan juga ada pedoman-pedomannya itu dipakai. Dan juga ada TKO-nya itu dipakai dasarnya. Nah, kalau maaf ini tadi sudah saya sebut, ini next saja. Ini tadi kalau smectite clay dan propylitic dan hydrothermal mineral tadi sebagai dependent tadi kita balik, kita putar ke atas, kita bisa memperoleh gambaran clay cap, smectite clay, kemudian propylitic core. Nah, propylitic core ini adalah yang kita cari. Jadi, kalau adik-adik melihat ada statement kita ngebor base of conductive atau base dari clay cap-nya itu sebetulnya belum panas. Karena smectite clay ini dia berakhir di sekitar 180 derajat, sedangkan yang kita cari adalah temperatur 240 sampai 300 ya. Zona transisi ini kurang panas, kurang komersial untuk kita pakai. Yang kita cari adalah propylitic di dalamnya. Nah, kalau kondisi ideal, kalau ini kita sayat mendatar ke horizontal, kita dapat enclosure geothermal system dengan propylitic core di dalam, kemudian dibungkus oleh smectite clay. Jadi bentuknya seperti kubah. Kalau kita slice ke bawah, dia akan semakin besar. Nah, kita pilih sweet spot di mana untuk ngebor eksplorasi di 1, di 2, di 3, kemudian pengembangannya kita tarik di mana. Ini adalah contoh. Jadi kalau tadi kita punya figure ini, ada decaying rock, ada korok, ada volcanic neck. Ini tahun 2002 dulu saya melakukan studi modeling di Karabudas. Jadi di sini ada sekitar 50 MT data, jadi lumayan padat MT-nya, lumayan rapat. Kita bisa memperoleh gambaran mengenai clay alteration-nya, kemudian kita juga punya respon dari magmatic chimney. Jadi hati-hati kalau di bawah vulkanik ada vertical conductor, itu jangan dibor itu, karena itu biasanya masih berisi aggressive fluid. Walaupun geophysical signature-nya mungkin sudah relief, tapi harus dites di atas ini apakah ada solvatar. Kemudian gas geothermometer di solvatarnya berapa. Kalau dia masih kisaran 400-500 ya kita jangan ngebor di sini. Kita ngebornya agak ke samping. Kalau kisarannya sudah 300-an berarti mungkin sudah aman. Kemudian ini contoh, ini tadi modeling 2D inversi. Kemudian ini adalah contoh 3D inversi yang dulu saya run di tahun 2010. Untuk Lahindong, jadi ini sebetulnya ada spek dari ada 3D cube, tapi ini saya pilih beberapa slide. Di reservoirnya ini yang berwarna blue biru muda ini, kemudian dia ditutup oleh conductive clay di kelilingnya. Dan ini adalah recent example. Nah, ini paper dari Tommy Hendriansah tahun 2021 et al. Di WGC 2000. Jadi dengan ini untuk Kamojang ya. Jadi sama dengan kita juga memperoleh propylitic signature. Kemudian kita juga bisa memperoleh section utara selatan dan section barat timur, kira-kira bentuknya seperti ini. Tapi hati-hati kalau tidak ada clay cap di beberapa area, kalau tidak ada clay cap itu mungkin di situ tidak ada geothermal systemnya. Jadi kalau ada ketemu
ketemu zona yang dari bawah kelihatannya seperti propelitik, lalu waktu di marching ke atas sampai ke atas ternyata tidak ada tutup yang berwarna merahnya yang konduktornya. Itu mungkin bukan geothermal system. Kalaupun sudah ada, mungkin sudah relik karena tidak ada tutup, panasnya sudah terekspos ke permukaan. Dan ini contoh dari gravity, ini paper dari Tovan Sastra Negara tahun 2015. Jadi tadi saya sebut gravity itu ada ambiguity-nya. Jadi kalau kita punya general rumus A, M sama dengan D, A ini forward operator, M itu physical property dari model, kemudian D ini data yang kita ukur atau yang kita modelkan. Kemudian M-nya ini kalau dengan inverse A transpose A dikalikan inverse dikalikan A transpose D. Nah, kita bisa mengenerate A ini sesuai dengan kondisi geologi. Jadi kalau grid-nya ini saya buat kotak-kotak, bentuknya juga akan beda. Kalau grid-nya ini saya bentuk seperti intrusi, juga nanti responnya akan berbeda. Jadi di sini kita menyiapkan grid-nya kosong, triangular mesh. Kemudian silahkan komputer menentukan triangular ini harus diisi density berapa sehingga datanya match. Sehingga kita bisa merecover sesar, bisa merecover geothermal reservoir dan lain-lain. Nah, ini tentunya akan berbeda kalau ini kita buat kotak-kotak ya. Nanti adik-adik akan menarik sesarnya juga otomatis sesarnya jadi vertikal ini. Jadi ini grid-nya di tailor dengan structural configuration. Nah, ini sama juga nanti kalau adik-adik sebagai geofisis dapat respon gravity katakanlah low, high, low gitu, lalu adik-adik membuat gridnya kotak, nanti ketemu. Tapi adik-adik harus nanya teman-teman, ini geological settingnya seperti apa nih? Apakah ini intrusi? Apakah ini terumbu atau reef ya? Apakah geological settingnya fault intrusi? Atau yang lain-lain, ataukah unconformity, sehingga adik-adik membentuk grade-nya mengikuti teman-teman geologi mereka cerita seperti apa. Kalau perlu dibuat model alternatif, yang model rektangular seperti ini, model triangular seperti ini, yang model intrusi seperti ini, sehingga pada teman-teman geologi menjelaskan ini ceritanya nyambung. Kemudian juga kedalaman dari section ini juga hati-hati. Kalau teman-teman geofisika mereka membuat analisa kedalaman dari bilangan gelombangnya, mana yang shallow anomali, mana yang deep anomali, maka kedalaman dari sectionnya juga dicukupkan sampai sinyal dari gravitinya dia bisa cerita sampai seberapa dalam. Jangan sampai sectionnya, misal nih, gravitinya dia cerita dari analisa bilangan gelombangnya ini anomali paling dalam hanya 3 kilo gitu. Lalu teman geofisika juga dia membuat sectionnya sampai 5 kilo gitu. Nah, saat kebetulan kalau yang mempresentasikan teman-teman geologi yang lain, lalu ditanya oleh pemilik pekerjaan, ini kok strukturnya kok di atas rame, di yang di bawah kok sepi, ini bagaimana nih? Maksudnya di bawah itu variasinya jelas ya, lalu semakin bawah semakin diffuse gambarnya, semakin blur. Nah, kalau teman-teman geologi nggak paham, nggak diberi info ini kan mereka mau nggak mau atau bisa ngarang nih, yang atas itu teknologinya seperti ini, yang bawah itu beda, ini teknologinya seperti ini, beda. Waduh, sampai capek cerita. Padahal itu hanya karena problem dimensi. Orang geofisikanya nggak cerita di bawah itu, kita sudah nggak bisa lihat lagi struktur, sudah nggak bisa lihat lagi density-nya seperti apa, kontrasnya sudah nggak kelihatan. Jadi tadi yang teman-teman yang mempresentasikan sectionnya bukan orang geofisika, dia ditanya kok yang dalam sepi, dia berimprovisasi ngarang-ngarang cerita, tapi ternyata nah ini sering kejadian ini. Jadi hati-hati ya kalau
menampilkan section itu dilihat keterbatasan datanya seperti apa. Nah, ini yang saya sebut tadi sebagai yang menjadi concern baik geofisik ataupun geologis dalam membaca model geologi. Jadi dalam membaca model geofisika ya. Jadi A kali M sama dengan D tadi, sebetulnya A ini juga dia membawa error. Saya sebut epsilon A, kemudian M ini juga membawa error. Kemudian juga data ini membawa error, masing-masing membawa error. Sehingga kita harus aware. Contoh pemilihan forward operator. Kalau misal nih kita mau studi Graben di Sumatera gitu. Strukturnya misal di sesar Semangku ya. Di segmen Kepahyang atau kita membuat penampang gravity high low high gitu. Lalu kita memodelkan dengan 3D gitu ya, dengan modelingnya 3D, grade-nya 3D gitu. Ya lalu keluar struktur yang aneh-aneh gitu. Padahal nature dari objeknya sendiri dia cukup 2D sudah cukup. Jadi kita hanya pengen melihat horse, Graben horse seperti apa, seberapa dalam, seberapa, sehingga kita membuang uang dan membuang waktu memaksakan analisa 3D di konfigurasi Graben horse. Nah ini contoh yang harus, maaf ini terlalu gampang untuk didebang oleh teman-teman lain. Kemudian juga ada banyak contoh ya. Kemudian model data ini, misal data yang dipakai ini sudah kita adalah density relatif terhadap angka tertentu, misal terhadap 2.400 gram per cm kubik. Nah, kita tahu bahwa batu itu maksimum mungkin 2,7 atau minimum di daerah itu mungkin 2,1. Jadi kita tahu delta rho-nya harus maksimum plusnya. Nah, nanti kalau ada yang menampilkan delta density-nya sampai plus 1000 lalu minus 200, dari awal kita harus nyegat dulu, ini salah, ini tolong dibuang, apakah itu data ataukah ada data yang error atau dan lain-lain. Kemudian error di data ini juga banyak. Jadi yang pertama tentu saja ketelitian alat ya. Jadi ketelitian alat, kemudian ketelitian pengukuran topografi, ketelitian operator itu juga berperan dalam data ini, sehingga satu pihak memberikan error, dia bisa merambat ke sebelah kiri ke M-nya, atau M-nya bisa juga memberikan error ke data yang terkalkulasi. Ini contoh, ada banyak, maaf, ini sudah mau habis, ini saya dari ini ada banyak contoh, tapi ini saya tabulasikan. Jadi kalau dari magnetotelurik, saat ini kita mengukur di data MT di daerah yang cukup noisy, kita sudah lumayan advance, jadi tidak problem lagi. Kemudian kalau ada sunspot season, siklus matahari yang 11 tahunan itu, pada saat sunspotnya tinggi, MT bisa dilakukan cepat dengan recording 3 jam, 4 jam kita sudah bisa dapat titik. Tentunya survei menjadi lebih murah ya. Kemudian 3D modeling sudah relatif murah dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Kemudian juga sudah join investment with gravity. Akan tetapi drawback-nya ini dari MT ini atau dari resistivity ya, dia kalau kita ketemu relic signature ya, kita harus hati-hati menginterpretasinya karena alterasi itu tidak reversible ya. Kemudian 3D modeling masih rely overseas party, jadi kita masih, tapi kalau untuk analisa 2D dan lain-lain kita sudah di dalam negeri sudah banyak. Kemudian equipment is still expensive, jadi tidak seperti metode lain yang murah. Kemudian inversi juga bisa di-tied in dengan logging data dalam resistivity-nya. Ini sudah kita coba tapi belum perfect, mungkin karena ada relic signature tadi. Kemudian untuk gravity ini knowledge is
ini cukup lama ilmunya, jadi sudah ada established. Kemudian ini ada pitfallnya, masih ada ambiguity, tapi ini bisa kita atasi dengan mendesain grid sesuai dengan keinginan geologi. Kemudian ini juga sudah dipakai untuk subsurface fluid movement. Jadi kalau kita merinjeksikan ke satu spot, lalu dia ada faktor permeability sehingga dia harus perlu satu waktu untuk bisa merayap ke tempat lain. Ya. Kalau kita memonitor microgravity dalam fungsi waktu, kita bisa melacak fluid movement tersebut. Kemudian ini juga sudah kita pakai untuk proxy untuk natural resource. Jadi kalau ada reservoir di sini, kita sedot berapa, kita suntik berapa, lalu kita hitung theoretical gravity-nya berapa. Di sini ada zero, di sini negatif, berarti kurang recharge. Di sini ada positif nih, berarti ini ada supply dari natural recharge. Selisih itu sudah bisa kita pakai untuk assessment sebagai pendekatan ya untuk natural recharge. Tapi yang harus hati-hati ini, kalau kita ini kadang kalau kita gonta-ganti operator atau swap alatnya nggak hati-hati, kita punya banyak titik, punya lintasan, tahu-tahu ada satu anomali yang terlokalisir, ikutin satu tren di hanya satu line. Ini hati-hati, ini mungkin error karena ganti operator, error karena ganti pengukuran dari tim toponya dan lain-lain untuk koreksi buginya dan lain-lain. Hati-hati kalau ada anomali-anomali yang ngikutin geometri dari pengukurannya. Kemudian yang hal lain adalah target anomali kadang masih terlalu kecil untuk kita ukur. Misal kita nyedot masanya sekian, kita hitung forward operatornya harusnya sekian mikrogal, sedangkan overall kemampuan alat kita dan metode surveinya masih di atas. Sehingga kita belum bisa mengukur karena kita hanya ada noise. Harus kita tunggu dulu sampai anomalinya lumayan besar. Kemudian, nah ini untuk magnetik, saya nggak banyak cerita mengenai magnetik, tapi magnetik ini sudah lama kita tinggalkan. Tapi sebenarnya magnetik itu, terutama yang aeromagnetik, itu bagus untuk broad reconnaissance survey dan relatif cepat karena langsung terbang berapa lintasan sekaligus dan beberapa kali pelembagaan. Tapi pitfall-nya magnet tidak layak kalau background geologinya bukan non-vulkanik ya. Sama juga hati-hati kalau ketemu ada anomali hanya ngumpul di satu lintasan. Kemudian micro earthquake ini di fase eksplorasi ini kita pakai untuk pendekatan terhadap mana yang permeable structure. Tapi ini bisa gagal kalau memang daerah tersebut low seismicity ya. Misal daerahnya didominasi oleh clay gitu. Kalau clay atau batuan sedimen kan kalau dia kena tektonik kan dia bisa mengabsorb tektoniknya. Beda kalau batuan yang didominasi dengan batuan lava atau apa, dia brittle ya, sehingga ada tektonik dia bisa mengenerate micro earthquake. Kemudian cluster event with time useful for fluid movement. Jadi kalau kita menginjeksi kemudian kita bisa dapat cluster sebagai fungsi waktu, kita bisa tahu migrasi dari air injeksinya kemana. Tapi salah satu ini local velocity-nya ini belum kita hanya bisa mengukur maksimum berapa 2 km dari permukaan kalau kita menggunakan sonic logging. Tapi dari 2 km sampai sekian kilometer sering kita masih mengandalkan kepada PREM, preliminary earth model, sehingga masih ada error di situ. Tapi yang micro earthquake ini sudah murah sekarang, jadi sudah banyak produk yang murah dan lumayan reliability-nya lumayan tinggi. Yang masih belum bisa adalah real time data transmit karena ini perlu sistem yang lumayan kompleks ya, radio transmitter lalu seperti apa. Kemudian juga
apakah zero event kita akan di-report atau dan lain-lain, itu juga menjadi problem di sini. Kemudian juga tomografi yang dulu lumayan rumit, sekarang sudah bisa dideploy dengan mudah. Nah, ini yang sebagai penutup saya ini, industri geothermal itu gampang-gampang susah karena kita harus setengah mati ngangkat resource-nya ke permukaan, kemudian baru kita convert menjadi electricity atau menjadi produk-produk turunan yang lain. Nah, ini kita mempunyai kompetitor yang lumayan strong ini, yaitu solar power dari tenaga matahari. Jadi kalau ini, kalau ada dibaca di literatur, jadi radiasi matahari itu di upper atmosfer itu besarnya 1.400-an watt per meter persegi, jadi lumayan besar. Kemudian masuk ke bumi, kalau di tanah yang posisinya perpendikular, ini setelah ada absorpsi, ada radiasi balik dan lain-lain, biasanya sekitar 1.000 megawatt. Tapi kalau karena tidak perpendikular, ada faktor latitude dan lain-lain, biasanya yang dipakai adalah 250 watt per meter persegi di permukaan tanah ya. Nah, jadi tinggal mengalihkan angka ini dengan luas solar panelnya, dikalikan konversi faktor, adik-adik sudah bisa mengenerate listrik di situ. Lalu dikalikan 8 jam per hari atau berapa. Nah, sangat kontras, di mana geothermal harus susah payah menaikkan resource-nya ke permukaan dengan biaya yang lumayan mahal. Kita akan berkompet dengan solar power, tapi solar power sendiri juga, solar panelnya sudah mulai murah, semakin murah, dan efisiensinya juga sudah lumayan tinggi. Jadi sesama renewable kita ada persaingan yang lumayan berat. Tapi jangan khawatir, geothermal handal untuk basic load ya, jadi 24 jam ya untuk basic load. Sedangkan solar power bisa dipakai untuk peak load. Tapi nanti kalau teknologi baterai juga semakin advance, solar power juga dia akan menjadi lebih serius dalam persaingannya. Saya pikir saya akhiri dulu di situ. Monggo kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Imam Baru yang sudah cukup kompleks, cukup sempurna ini nanti tadi memberikan paparannya mulai dari heat and fluid-nya sampai ke tadi terakhir tentang tantangan kita ternyata punya kompetitor ya dengan energi matahari yang sangat mudah kita tangkap gitu. Agak berbeda dengan geothermal yang cukup butuh perjuangan untuk mengangkat ke permukaannya. Baik, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab ya untuk para peserta. Kita masih punya waktu ya, mungkin kira-kira 3 penanya saja karena sebentar lagi di Jogja. Oh, siap. Bukanya masih di 17.36 mungkin sekarang ya. Ya, monggo. Monggo, mungkin sekitar 3 penanya. Saya beri kesempatan atau langsung buka video dan mic-nya supaya lebih cepat. Oh, Bu Cynthia, silakan. Cynthia. Boleh tanya ya Mas Aldono, matur nuwun. Sebentar saya turunkan dulu. Ya, selamat sore Pak Imam, senang bertemu dengan Bapak lagi. Wah, lama banget nggak ketemu ini. Terima kasih banyak atas sharingnya ya. Ini beberapa tadi mahasiswa saya, ayo ikut ini. Kebetulan tadi ada kuliah. Ini karena beliau memang, maksudnya Pak Imam kan memang pengalaman gitu sudah nggak usah ditanya lagi lah. Nah ini ya banyak sekali ya yang bisa kita dapat. Cuman kalau boleh tanya, misal tadi mengenai chloride spring ya. Sekarang ini kan di Indonesia kayaknya yang ada fumarol sama chloride springnya kan tinggal sedikit gitu ya Pak ya. Kebanyakan yang sisanya yang udah nggak ada. Nah kalau misal yang nggak ada gitu atau yang blind geothermal system gitu, terus punya tips tertentu nggak Pak Imam? Apa terus tidak menarik terus ditinggalkan gitu kan? Sayang juga. Kan nggak juga, sayang gitu, karena ada beberapa yang berharap mungkin ya, yang berharap bahwa ini
tidak ada fumarolnya karena mungkin lavanya terlalu tebal atau gimana gitu. Nah, kalau dari pengalaman Pak Imam itu gimana ya kita ya, melihat blend geothermal system ini? Matur nuwun Pak. Siap. Yang pertama ini yang di top of mind pertama saya ini kalau fumarol tidak terbentuk, mungkin memang tekanannya kurang tinggi sehingga dia nggak bisa expert, sehingga itu nggak, ya sudah. Tapi kalau chloride spring, mungkin ini kita bisa duga kalau seandainya kita bekerja di daerah yang relatively low elevation, kemudian ada sesuatu yang mungkin ada underground ship, ada lidah yang tidak terekspos ke permukaan, atau ada tanda-tanda flow yang hidden. Nah, ini kita bisa survei, extra survei, misal bentuknya DC resistivity survei gitu, beberapa bentangan atau TDM. Kemudian kita dapat geometri dari outflow-nya ini yang hidden ya. Kemudian kita coba, kalau dia hanya 100 meter, 200 meter, kita bisa ngebor dengan sumur dangkal untuk dapat. Jadi kita aktif menjemput chloride spring yang hidden. Jadi kalau tidak ada chloride spring yang di permukaan, kita maksimalkan effort untuk mencari-cari, ngisi-isi. Siapa tahu chloride spring-nya itu hidden. Nah, kalau ternyata ada, nah coba kita run survei, kita lihat kira-kira berapa dalam, lalu kita tap dengan sumur dangkal ya. Ini juga bisa dilihat juga di prospek di Sungai Penuh itu ada prospek namanya prospek Dusun Baru. Itu tidak ada chloride spring-nya, tapi ada sisa chloride spring-nya, ada reliknya, ada relik geyserite-nya, ada relik deposit silika sinternya ada, tapi situasinya yang aktif sekarang adalah acid sulfat water. Di situ ada mud pool, ada apa. Nah, ini mungkin kita bisa ekstra money untuk survei tambahan untuk tahu kira-kira ini sudah depleted berapa meter sih ke bawah. Lalu kita coba bor. Kalau masih achievable kita bor, kemudian kita dapat sampel chloride spring-nya. Jadi kalau chloride spring-nya hidden atau belum, karena sesuatu hal dia pernah expose lalu sekarang sudah resid, bisa kita cari, bisa kita kejar. Tapi kalau ternyata sudah terlalu dalam dan sudah tidak ada tanda-tanda lagi, ya kemungkinan besar yang kita khawatirkan kalau chloride spring-nya sudah habis, kan mungkin juga tekanan reservoirnya di dalamnya juga sudah habis. Mungkin dulu panas, sekarang kalaupun kita dapat mungkin juga sudah tidak sepanas yang dulu. Kira-kira seperti itu. Jadi ada gambling. Kalau masih ada sisa-sisa relik chloride spring, mungkin bisa diotak-atik, dicari-cari supaya dapat. Tapi kalau sudah sama sekali nggak ada, tapi masih ada reliknya, mungkin kita punya harapan di dalam itu ada chloride spring, ada chloride water. Jadi, tapi mungkin sudah reservoirnya sudah dingin. Tapi kalau sama sekali tidak ada chloride spring atau tidak ada fumarol, tidak ada reliknya juga tidak ada, yang kita khawatirkan itu ternyata kita hanya deal dengan sistem geothermal yang hangat saja, jadi dia nggak sampai panas lalu turun, dia jadi hangat sehingga lalu menjadi dingin. Itu menjadi kekhawatiran. Jadi kalau dingin dulu pernah panas atau memang dari awal hanya sampai angkat-angkat lalu dingin, itu yang menjadi risiko kedua. Jadi kalau pilihan terakhir tidak ada chloride spring, ya mungkin sama sekali tidak ada indikasi pernah ada atau bagaimana, ya sebaiknya uang kita belanjakan di tempat lain dulu yang ada chloride spring-nya. Jadi maksimum itu kita ngutik-utik cari mana
sisa-sisa chloride spring kalau perlu kita jemput ke bawah. Tapi kalau ternyata tidak ada, ya kita give up saja karena kita tidak bisa menarik biotermometernya. Dan kita tidak punya bukti yang kuat bahwa chloride reservoirnya ada di dalam. Kira-kira begitu, Mbak Cynthia. Nggih, matur nuwun sangat Pak Imam. Ya, baik, terima kasih Pak Imam, Mbak Cynthia. Masih ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Silakan. Bisa raise hand atau langsung open mic dan open video. Silakan Pak Tovan dari PG. Monggo Pak Tovan, langsung saja. Izin Bapak, selamat sore. Selamat sore Pak Imam. Mungkin ini pertanyaan penasaran sebenarnya. Di tengah kesibukan Pak Imam yang sangat sibuk, bagaimana Bapak mengatur waktu mungkin ya agar selalu up to date dalam kadang-kadang mengulik atau update teknologi untuk diterapkan di PGE di lapangan geotermal, sehingga pada saat pengaplikasiannya kami merasa kita selalu mengimprove terus-menerus gitu. Mungkin itu Pak dari saya. Terima kasih Pak. Oh, siap. Jadi terima kasih Mas Tovan. Jadi memang nature bawaan saya itu aku nggak suka buru-buru. Jadi aku biasanya nyicil. Ada problem aku cicil sedikit, ada problem aku cicil sedikit. Tapi kalau ada problem itu, dan juga komputernya selalu aku buka terus gitu. Jadi kalau buka sesuatu itu sudah ada di layar gitu. Tidak harus buka lagi dari kemana. Jadi waktu aku buka itu komputernya sudah ada di layar. Tapi memang selain kebiasaan tidak buru-buru semua dicicil sedikit-sedikit, aku selama bekerja di PGI kemarin hampir semua aspek aku otomatisasi pakai script. Jadi aku nulis memo juga pakai script. Lalu jadi tidak banyak waktu yang terbang untuk yang non scientific ini. Dan ini adik-adik kalau ada waktu atau mungkin sudah banyak ya belajar latex untuk scientific report ya, atau untuk laporan segala macam, atau untuk membuat surat-surat, karena kita bisa otomatisasi di situ. Hasil dari MATLAB bisa saya ekspor menjadi latex dokumen, langsung kita compile jadi latex. Kemudian selain itu juga Tovan, aku baca buku. Kemudian juga karena aku aktif mengajar, jadi otomatis aku juga harus mengupdate apa yang akan aku ajarkan. Dan yang aku selalu mengusahakan jangan sampai yang ada di materiku itu sudah ada banyak di website, sudah ada banyak di internet, sudah ada banyak di tempat-tempat lain, karena itu menjadi tidak unik gitu. Teman-teman di Universitas Pertamina juga mereka begitu. Materi yang aku berikan itu tidak ada di internet, tidak ada di mana-mana. Tapi kalau sekarang karena materinya sudah aku share, jadi mungkin sebagian anak-anak sudah upload di mana-mana. Tapi selalu aku usahakan unik dan tidak mengulang sesuatu yang sudah pernah disampaikan di buku atau di mana gitu. Mengisi sesuatu yang masih kosong-kosong itu yang aku jual. Mungkin maksudnya yang aku sampaikan ke teman-teman semua. Nah, yang masih PR besar di dunia geofisika Indonesia itu adalah kita perlu membentuk konsorsium untuk 3D elektromagnetik ini. Karena 3D elektromagnetik ini kita masih bergantung ke pihak luar kan. Coding-codingnya juga dari luar. Kemarin itu saya pernah ngobrol-ngobrol, lalu punya rencana membentuk konsorsium elektromagnetik. Nanti ada teman-teman ITB, teman-teman UGM, teman-teman UI, teman-teman. Mereka sharing kode, sharing inversi dan lain-lain. Lalu itu dipakai untuk
untuk memajukan industri geothermal di Indonesia itu. Jadi berkompetisinya dengan sinergi gitu. Karena kalau gravity dan lain-lain tenaga-tenaga di Indonesia kita sudah lihat sudah advance ya. Kita sudah bisa menguasai. Tapi yang 3D MT ini programnya masih dipegang oleh orang-orang luar, masih dipegang, dan mereka nggak mau melepas itu ke pasar, dan mereka hanya menyediakan jasa pengerjaannya. Kemudian join inversi ini gampang. Kalau join inversi teman-teman sudah bisa join inversi, dan saya ada paper di HAGI 2020 ada join inversi. Mungkin nanti kalau ada kelas khusus di monggo Mas Sabtono, satu session kita mulai inversi yang unkonvensional, yang Siap, Pak. ultimate on inversi yang bisa dipakai untuk semua metode. Nanti kita bisa. Kira-kira begitu, Tovan, jawabannya. Ya, semoga sudah menjawab ya, Mas Tovan. Saya buka satu lagi sebelum memasuki menjelang buka puasa. Kalau masih ada, monggo. Satu lagi boleh, Pak? Bu Cynthia lagi, monggo. Iya. Oh ya, maaf satu lagi. Ini yang sering dihadapi di kampus, Pak Imam. Jadi misal kalau tadi kan di contoh Pak Imam itu untuk yang Sumatera itu kan memang datanya 2D, nggak usah inversi 3D gitu. Nah, tapi kalau di kampus tuh malah sebaliknya. Jadi kita survei gitu, terus datanya 2D. Nah, cuman ternyata punyanya itu inversi 1D gitu. Nah, terus kalau saya sih bilang ya udah diinversi aja dua-duanya, yang komponen XY sendiri, YX sendiri. Tapi saya selalu bingung, lah nanti terus yang dipercaya yang mana? Nah, ya di kampus sih kendalanya itu sih Pak Imam. Kalau menurut pengalaman Pak Imam, kalau misal ya mahasiswa menginversi 1D padahal datanya 2D gitu, yang apa ya, yang lebih mendekati gitu ada nggak Pak? Gitu, matur nuwun Pak. Oh siap. Sebetulnya data 2D MT kan maksudnya memang datanya kan kalau ada 2D inhomogeneity pada saat kita putar sesuai bioelectrical strike-nya, tentu kita dapat satu maksimum, tentu dapat satu minimum ya. Tapi atau kita sebut dengan rho yang TI dan rho yang TM ya, transfer elektrik dan transfer magnetik ya. Nah, kalau keterbatasan kita hanya punya resources untuk satu inversi satu dimensi. Kalau melihat layer structure atau dipilih yang TI. Tapi kalau kita ingin melihat kontak antara kontras interface-nya di mana, pakai yang TM. Tapi kalau hanya untuk menjelaskan misal mana resistor, mana konduktor, lebih aman dipakai yang TI. Transfer elektrik mode. Oh, ya. Nggih Pak, matur nuwun sangat Pak Imam. Ya, saya punya web itu www.magnetotelluric.com, itu di situ sudah ada tuh ada free nanti kalau ke akses ke magnetotelluric.com, di situ ada 1D forward inverse, kemudian ada 2D forward, itu yang untuk TI, jadi itu bisa dipakai untuk exercise. Monggo kalau mau di-download. Maaf kok ininya mati apanya, nggak nyambung internetnya. Mungkin nanti bisa dicari Bu Cynthia
di webnya Oke, Pak siap. Imam tadi. Mungkin saya juga tertarik, nanti coba saya lihat. Baik, sebetulnya sangat menarik diskusi kita pada hari ini. Tadi ada beberapa hal yang saya highlight, yang pasti tadi yang Pak Imam sampaikan bahwa kita harus dalam eksplorasi itu harus tuntas itu ya Pak, bahwa tidak berdosa lah kalau kita bilang memang di situ sistemnya tidak berkembang gitu, daripada nanti menambah biaya yang justru membengkak dan tidak terbukti. Kemudian yang kedua juga ini yang tawaran menarik dari Pak Imam untuk kolaborasi dari beberapa universitas tadi untuk mengembangkan bersama-sama, terutama di 3D magnetotelurik ya, ini mungkin bisa menjadi tantangan untuk kita semuanya ke depannya. Sekali lagi terima kasih Pak Imam atas sharing knowledge-nya, sangat paripurna, cukup banyak dari awal sampai akhir. Dan yang tadi Pak Imam sampaikan ini mengisi ruang-ruang kosong yang tidak kita dapatkan di textbook maupun di kuliah yang biasa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih, dan terakhir mungkin kita beli plus dengan apa ya? Moga dengan jempol untuk Pak Imam. Terima kasih, waktu sama saya kembalikan untuk ke MC. Silakan Gracie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara kuliah tamu yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Panas Bumi FTUGM. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Imam Baru Raharjo sebagai pembicara yang bersedia hadir dan meluangkan waktu untuk mengisi kuliah tamu kali ini. Terima kasih juga atas para peserta yang telah berpartisipasi pada acara ini. Semoga kuliah tamu ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, kami akan menyerahkan e-sertifikat untuk Bapak Imam Baru Raharjo selaku pembicara. Baik, kepada para peserta, silakan memberi apresiasi, mungkin dengan emotikon tepuk tangan. Ini saya print screen ini, atau mana? Kan nanti dikirim WA. Namanya. Oh ya, boleh dibantu untuk screenshot-nya, Mas Fatih. Baik, terima kasih untuk partisipasinya. Selain itu juga akan ada sertifikat untuk para peserta yang telah mengisi presensi. Kami semua dari pihak panitia dan semua yang terlibat dalam acara ini mengucapkan banyak terima kasih dan minta maaf apabila ada kesalahan yang kami lakukan, dan jangan lupa untuk mengikuti kuliah tamu selanjutnya. Akhir kata, kami tutup dengan para Mas Santi, Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, selamat sore, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat berbuka juga. Terima kasih. Assalamualaikum.